Perkenalkan, nama saya Habib Rafi Juri dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966. Pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia. Pada masa setelah kegagalan kudeta, gerakan 30 September atau G30 SPKI di Indonesia, sebagian besar sejarawan sepakat bahwa setidaknya 1,5 juta orang dibantai. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia. Kadernya berjumlah sekitar 300.000, sementara anggotanya diperkirakan sebanyak 2 juta orang. Selain itu, PKI juga mengatur serikat buruh. Dukungan terhadap kepresidenan Soekarno bergantung pada koalisi Nasakom antara militer, kelompok agama, dan komunis. Perkembangan, pengaruh, dan kemilitanan PKI serta dukungan Soekarno terhadap partai tersebut menumbuhkan kekhawatiran pada kelompok muslim dan militer. Ketegangan mulai menyelimuti perpolitikan Indonesia pada awal dan pertengahan tahun 1960-an. Upaya PKI untuk mempercepat reformasi tanah menggusarkan tuan-tuan tanah dan mengancam posisi sosial para kiai. Pada tanggal 1 Oktober 1965, 6 jenderal, 3 diantaranya dalam proses penjemputan paksa pada pagi hari, sedangkan 3 sisanya dan 1 orang perwira menengah pada sore hari dibunuh oleh kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Dewan Revolusi. Namun Soeharto menamai gerakan Dewan Revolusi tersebut sebagai Gerakan 30 September. Perkenalkan, nama saya Desi Pramudita, nomor absen 5 dari kelas 11 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang peristiwa pembantaian di Indonesia tahun 1965 sampai 1966. Pembersihan dimulai pada Oktober 1965 di Jakarta, yang selanjutnya menyebar ke Jawa Tengah dan Timur dan Bali. Pembantaian dalam skala kecil dilancarkan di sebagian daerah di pulau-pulau lainnya, terutama Sumatera. Pembantaian terburuk meletus di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Korban jiwa juga dilaporkan berjatuhan di Sumatera Utara dan Bali. Petinggi-petinggi PKI diburu dan ditangkap. Kebencian terhadap komunis dikobarkan oleh Angkatan Darat, sehingga banyak penduduk Indonesia yang ikut serta dalam pembantaian ini. Peran Angkatan Darat dalam peristiwa ini tidak pernah diterangkan secara jelas. Di beberapa tempat, angkatan bersenjata melatih dan menyediakan senjata kepada milisi-milisi lokal. Di tempat lain, para vigilante mendahului angkatan bersenjata, meskipun pada umumnya pembantaian tidak berlangsung sebelum tentara mengenal sanksi kekerasan. Di beberapa tempat, milisi tahu tempat bermukimnya komunis dan simpatisnya. Sementara di tempat lain, tentara meminta daftar tokoh komunis dari kepala desa. Keanggotaan PKI tidak disembunyikan dan mereka mudah ditemukan dalam masyarakat. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menyediakan daftar 5.000 orang yang diduga komunis kepada Angkatan Bersenjata Indonesia. Beberapa cabang PKI melancarkan perlawanan dan pembunuhan balasan, tetapi sebagian besar sama sekali tidak mampu melawan. Tidak semua korban merupakan anggota PKI. Seringkali cap PKI diterapkan pada tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia atau PNI yang beraliran kiri. Dalam kasus-kasus lainnya, para korban merupakan orang-orang yang hanya dituduh atau diduga komunis. Warga keturunan Tionghoa juga turut menjadi korban. Beberapa dari mereka dibunuh dan harta benda mereka dijarah. Di Kalimantan Barat, sekitar 18 bulan setelah pembantaian di Jawa, orang-orang Dayak mengusir 45.000 warga keturunan Tionghoa dari wilayah pedesaan. Ratusan hingga ribuan di antara mereka tewas dibantai.
Metode pembantaian meliputi penembakan atau pemenggalan dengan menggunakan pedang Jepang. Mayat-mayat dilempar ke sungai, hingga pejabat-pejabat mengeluh karena sungai yang mengalir ke Surabaya tersumbat oleh jenazah. Di wilayah seperti Kediri, gerakan pemuda Ansor Nahdlatul Ulama menyuruh orang-orang komunis berbaris. Mereka lalu menggorok leher orang-orang tersebut, lalu jenazah korban dibuang ke sungai. Pembantaian ini mengosongkan beberapa bagian desa, dan rumah-rumah korban dijarah atau diserahkan ke angkatan bersenjata. Pembantaian telah mereda pada Maret 1966, meskipun beberapa pembersihan kecil masih berlangsung hingga tahun 1969. Penduduk Solo menyatakan bahwa meluapnya Sungai Bengawan Solo yang tidak biasa pada Maret 1966 menandai berakhirnya pembantaian. Nama saya Dini Rastanti, nomor presensi 8. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hak yang dilanggar pada peristiwa pembantaian di Indonesia tahun 1965 sampai 1966. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966 merupakan peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran kelam sejarah kontemporer Indonesia. Dalam peristiwa tersebut terdapat beberapa hak yang dilanggar. Berdasarkan data, di sini kami memiliki 9 hak yang dilanggar pada peristiwa pembantaian di Indonesia tahun 1965 sampai 1966. Beberapa hak yang dilanggar diantaranya adalah pembunuhan. Menurut Robert Cribb, pembunuhan dilakukan dengan alat sederhana seperti pisau atau golok. Hak yang dilanggar selanjutnya adalah pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, kejahatan seksual, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Itulah beberapa hak-hak yang dilanggar pada peristiwa pembantaian di Indonesia tahun 1965 sampai 1966. Nama saya Gita Puji Nurbaya, nomor presensi 12 dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa pembantaian di Indonesia tahun 1965 sampai 1966. Peristiwa pembantaian di Indonesia tahun 1965 sampai 1966 terjadi karena banyaknya warga Indonesia yang dituduh sebagai komunis. Dalam peristiwa tersebut terjadi banyak pelanggaran akibat dari tindakan pembunuhan, pemusnahan, pengusiran penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, kejahatan seksual, penyiksaan, dan juga penghilangan orang secara paksa. Nama saya Joko Sono dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 15 akan mempresentasikan tentang pemberontakan 1965 sampai 1966 tentang penyelesaiannya. Pertama, mengungkap fakta. Sejauh mana fakta dari keterlibatan aktor-aktor dalam peristiwa 1965. Jadi harus diungkap secara tuntas, saksi dan data-data yang objektif. Yang kedua, merekomendasikan pemulihan terhadap korban. Ini ada prinsip-prinsip hak korban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Lalu yang ketiga adalah proses perbaikan di masa depan. Jadi harus ada rekomendasi yang menulis siapa-siapa aktor yang terlibat ini harus direformasi, misalnya militer atau aktor-aktor keamanan lain. Papar Daud. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dalam laporan hasil penyelidikan dan investigasinya yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung pada 2012 menyebutkan ada bukti telah terjadi 9 kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran berat HAM dalam peristiwa 1965 sampai 1966. 9 bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan itu diantaranya adalah pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa atau pelanggaran kebebasan fisik berupa penyiksaan, perkosaan, dan penghilangan orang secara paksa. Kesimpulan ini diperoleh Komnas HAM setelah meminta keterangan dari 3
saksi hidup yang terdiri atas korban, pelaku ataupun saksi yang melihat secara langsung peristiwa itu. Jumlah korban saat itu diperkirakan antara 500.000 hingga 3 juta jiwa. Sekian dari saya, terima kasih.